Selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Kembali menjumpai saudara di awal pekan di hari ini, hari Senin. Kembali saya akan mereview khotbah saya di minggu kemarin. Saudara yang Tuhan kasih, dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 dan kitab Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat, dikatakan di sana bahwa Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem karena mereka harus menanti janji Bapa. Apa itu janji Bapa? Janji Bapa adalah baptisan Roh Kudus atau kuasa dari tempat yang maha tinggi. Untuk apa mereka perlu dibaptis oleh Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus? Kenapa mereka perlu mengalami kuasa dari tempat yang maha tinggi? Mari perhatikan baik-baik. Alkitab berkata di dalam Kisah Rasul, setelah mereka dibaptis oleh Roh Kudus, mereka mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Alkitab berkata yang pertama, mereka punya gairah yang luar biasa untuk melayani Tuhan. Baptisan Roh Kudus atau Roh Kudus sendiri bicara tentang dunamos, artinya adalah dorongan, gairah seseorang yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mereka melayani. Jadi orang-orang yang sudah dibaptis Roh Kudus, para rasul dibaptis Roh Kudus, mereka digerakkan, didorong oleh Roh Kudus untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya para rasul dan murid-murid mereka mulai melayani dari Yerusalem ke Samaria, ke Yudea, dan pada akhirnya Alkitab berkata orang-orang percaya di segala zaman bisa melayani sampai ke ujung bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, Roh Kudus tidak hanya menggerakkan orang untuk melayani, tapi Alkitab berkata Roh Kudus juga memampukan orang-orang percaya dalam menghadapi berbagai macam pergumulan. Bagaimana Petrus dan para rasul dan orang-orang percaya, mereka menentang pergumulan yang berat, tidak hanya berkaitan dengan batu yang menjadi tantangan, tetapi penjara bahkan kematian menjadi pergumulan yang sangat berat. Tetapi Alkitab berkata mereka tetap bergairah. Mereka tidak takut dengan pergumulan, dengan tantangan yang sangat berat, karena Roh Kudus yang memungkinkan untuk bekerja dengan luar biasa dalam berbagai macam tantangan. Yang ketiga, Alkitab berkata dengan dipenuhi Roh Kudus mereka terus bekerja, berjalan dalam misi kerajaan Allah, dan mereka mengerjakan pekerjaan Tuhan tanpa batas. Mereka mengerjakan pekerjaan yang terus menerus tanpa batas dan terus bekerja. Dan yang luar biasa, Alkitab berkata mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai Alkitab berkata di abad-abad keempat menjadi agama negara dan kekristenan menguasai Roma. Saudara yang Tuhan kasih, bicara tentang pekerjaan Roh Kudus, bicara tentang pekerjaan Allah yang tidak bisa dibatasi dan tidak bisa juga dihalangi oleh siapapun juga. Itu sebabnya kalau kita melihat perkembangan gereja dari zaman Yesus Kristus dan sampai sekarang, gereja tidak pernah berhenti berkembang. Kenapa? Karena pekerjaan ini pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan ini pekerjaan Allah sendiri. Saya percaya orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, dia bergairah dengan pekerjaan Allah, dia akan kuat dengan tantangan, dan dia akan melihat pekerjaan Allah untuk terus bekerja dan berkembang untuk selama-lamanya. Selamat beraktivitas, Tuhan berkati. Dan saya mengasihi saudara semua. Amin.